Kenapa sih Pak Web videonya kok nyaris tidak ada yang maksimal? Ada yang suaranya kenceng tapi kemerosok, ada yang suaranya pelan, ada yang antara suara dengan gerak bibir tidak sama, dan lain-lain. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang penting sih bagi para kadang yang sedang belajar bersama saya. Karena yang mereka butuhkan adalah apa yang saya informasikan, bukan yang menginformasikan. Tapi bagi mereka yang tidak sedang belajar bersama saya, terlebih lagi yang tidak menyukai saya dan tidak menyukai kebaikan, itu yang mereka butuhkan bukan apa yang saya informasikan, melainkan kekurangan-kekurangan saya dan kesalahan-kesalahan saya. Dengan itu mereka bisa mencemooh saya. Dan ini jawaban dari saya, karena saya bukan seorang YouTuber, jadi saya tidak punya alat yang mendukung, tidak punya alat yang canggih, tidak punya alat yang modern seperti yang dimiliki oleh para YouTuber. Saya juga bukan orang yang ahli mengedit video. Jadi saya diberi kesempatan untuk bisa merekam kegiatan ketika ada kegiatan kadangan, itu sudah luar biasa sekali. Karena jika saya tidak diberi waktu dan kesempatan untuk bisa merekam ketika sedang kadangan, sudah tentu para kadang saya yang sedang belajar di rumahnya masing-masing tidak mendapatkan bahan untuk pembelajaran. Jadi setiap kali saya kadangan dan merekam kadangan saya menggunakan handphone ini. Ini adalah Android merek Oppo tipe A7. Untuk mengedit video saya menggunakan video marker, sedangkan untuk menambah volume video saya menggunakan video ke MP3 converter. Ketika saya mengupload video ke YouTube, ya saya tetap menggunakan satu HP ini. Karena ndak ada alat lain, ndak punya alat lain. Caranya seperti apa? Mari kita coba ya. Caranya seperti ini. Semisal contoh saya melakukan rekaman video. Buka kamera. Halo para kadang kinasuku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu, walau hanya melalui rekaman video di Putro Romo Channel YouTube milik pribadi saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tentang cara saya mengedit video lalu menguploadnya ke YouTube. Setelah melakukan rekaman, kemudian langkah awal saya akan memisahkan antara video rekaman tadi dengan suaranya menggunakan video ke MP3 converter. Video ke audio. Nah, ini video rekaman tadi. Nah, file awalnya adalah ACC. Nah, file ACC ini agar supaya
bisa ditambah volumenya, akan saya ganti menjadi MP3 atau MP3. Nah, setelah file berubah menjadi MP3, baru bisa ditambah volumenya. Nah, ini kan masih 100%. Ini suara asli rekaman video tadi. Saya tambah hingga full menjadi 500%. Setelah itu baru di-convert. Kita coba hasil suaranya. Halo para katang kinasiku sekalian, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu, walau hanya melalui rekaman video di Putro Romo channel YouTube milik pribadi saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tentang cara saya mengedit video lalu menguploadnya ke YouTube. Suaranya kenceng kan? Mari kita bedakan dengan suara asli dari video tadi. Ini. Ini suara asli. Halo para katang kinasiku sekalian. Kecil kan suaranya? Dengan saya Wong Edan Bagu, walau hanya melalui rekaman video di Putro Romo channel YouTube milik pribadi saya. Nah, suaranya kecil kan? Nah, selanjutnya kemudian suara asli dari video ini nanti akan saya matikan dan saya ganti dengan suara yang sudah diedit tadi, yang volumenya sudah saya tambah menggunakan video marker. Saya ambil dulu videonya. Nah, pakai ini. Nah, ini bagian awalnya kan ya. Bagian awalnya kan tidak terlalu penting, nah, maka saya potong sedikit. Saya potong sedikit. Bagian terakhirnya juga tidak terlalu penting, maka saya potong sedikit untuk menambah agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, karena suara asli dari video ini tidak kenceng ya, kecil, maka akan saya ganti dengan suara video yang sudah saya edit tadi. Sedangkan suara asli videonya akan saya matikan seperti ini. Kemudian saya ganti dengan suara yang sudah diedit tadi. Ini. Halo para katang kinasiku sekalian, ya kan? Bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu, walau hanya melalui rekaman video di Putro Romo channel YouTube milik pribadi saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tentang cara saya mengedit video lalu mengupload. Nah, itu tidak sama kan ya. Ini kalau sikon saya mendukung ya. Kalau sikon saya mendukung, hasilnya akan maksimal. Karena apa? Karena tinggal menyesuaikan saja ini. Tadi karena videonya tadi saya potong, maka audio ini juga harus saya potong sedikit agar sesuai. Itu kalau waktunya mendukung. Seperti ini misalnya. Dimajukan sedikit. Di sini juga dipotong sedikit. Nah, seperti itu. Itu kalau waktunya mendukung. Namun kalau waktunya tidak mendukung, seperti ada kadang datang mau belajar, atau ada tamu yang datang mau belajar, nah itu kan waktunya tidak mendukung. Dikarenakan saya akan lebih mengutamakan dan lebih menghormati
poro kadang saya yang datang ke pesanggerahan ini untuk belajar. Nah, karena waktunya tidak mendukung, nah akhirnya hasil editnya ini ndak maksimal gitu ya, ndak maksimal. Dikarenakan tidak maksimal, maka seperti ini hari ini. Halo poro kadang ginasuku sekalian. Itu maksimal itu ya. Bertemu lagi dengan antara saya, suara dengan gerakan bibir sama kan? Walau hanya melalui rekaman video. Tapi kalau hasilnya tidak maksimal itu bisa seperti ini. Karena waktunya tidak mendukung kan, terburu-buru kan, maka hasilnya akan seperti ini. Halo poro kadang ginasuku sekalian. Tuh kan tidak sama ya. Bertemu lagi dengan saya, antara suara dengan gerakan bibir itu tidak sama. Hanya melalui rekaman video di Putro Romo channel YouTube milik pribadi ya kan? Saya. Jadi tidak sesuai. Kali ini, nah ini yang menyebabkan beberapa video saya mengedit video antara gerak bibir dengan suara tidak bersamaan. Hanya dengan seperti itu. Nah, setelah saya edit seperti ini, kemudian saya simpan, save kan. Bentar. Suara ini kalau masih kurang kencang gitu ya. Suara ini kalau masih kurang kencang, ini bisa ditambahi lagi volumenya dengan ini. Ini kan masih 100%, bisa ditambah seret menjadi 200%. Oh, lebih besar lagi kan? Walau hanya melalui rekaman video di Putro Romo channel YouTube milik pribadi saya. Seperti itu. Nah, setelah selesai baru saya save, saya simpan. Nah, setelah saya simpan baru saya upload ke Putro Romo channel YouTube milik pribadi saya. Itu cara saya mengedit video dan mengupload video ke YouTube menggunakan HP Android merek Oppo tipe A7. Jadi saya tidak punya alat secanggih dan semodern atau selengkap yang dimiliki oleh para YouTuber. Karena saya bukan YouTuber, saya juga ndak ahli mengedit videonya, itu nggak ahli ya, seperti yang barusan saya tunjukkan tadi. Jadi untuk poro kadang mohon maafkan jika video-video saya tidak maksimal seperti video-video yang dimiliki oleh para YouTuber. Bahkan ini saya barusan mendapat info dari seorang kadang kalau video-video saya mulai banyak iklan. Nah, karena info itu akhirnya saya komplain ke YouTube, kenapa video saya kok menjadi banyak iklannya? Seharusnya tidak ada, karena saya bukan YouTuber, maksudnya itu bukan mengupload video itu bukan mau cari uang gitu ya. Karena apa? Karena video-video saya adalah video-video bahan untuk pembelajaran seluruh poro kadang. Jadi saya tidak memasukkan iklan dan tidak mencari bayaran. Tapi dalam kenyataannya video saya katanya sekarang sudah mulai banyak iklannya, makanya saya komplain sama YouTube sama pusat dan belum mendapatkan tanggapan. Nah, begitulah poro kadang cara saya mengedit dan mengupload video ke YouTube. Sekali lagi mohon maafkan jika video-video saya tidak maksimal kontennya semaksimal video-videonya para YouTuber. Dikarenakan saya merekam dan mengeditnya hanya menggunakan Android Oppo tipe A7. Selain itu saya bukan seorang YouTuber dan saya tidak punya alat yang mendukung, komplit dan lain sebagainya. Namun seperti yang dari awal saya katakan tadi, sebenarnya ini bukan hal yang penting bagi poro kadang yang sedang belajar bersama saya. Karena bagi poro kadang yang sedang belajar bersama saya, yang dibutuhkan adalah apa yang saya informasikan, bukan saya yang sedang menginformasikan.
Namun bagi mereka-mereka yang tidak sedang belajar bersama saya, terutama mereka yang tidak menyukai saya, yang tidak menyukai kebaikan, yang dibutuhkan mereka kan bukan apa yang saya informasikan. Yang mereka butuhkan adalah kekurangan-kekurangan saya, kesalahan-kesalahan saya. Dengan menemukan kekurangan dan kesalahan saya, sehingga mereka bisa mencemooh saya, menghina saya, dan lain sebagainya. Namun itu bukanlah masalah, karena siapapun itu yang hidup di dunia ini tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya karma. Sehingganya siapa yang menanam, maka dialah yang akan menuai atau memanen. Itu tadi informasi dari saya tentang kenapa video saya tidak maksimal. Semoga dengan informasi ini saya mendapatkan maaf dari panjenengan-panjenengan dikarenakan video-video saya yang tidak maksimal.